Assalamualaikum Mr. Jenal. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah. Gimana Miss? Ya nih Mister, saya kan di kegiatan CGP kan udah di modul 1.4. Nah kebetulan di modul ini di akhir penghujungnya ada kegiatan aksi nyata. Kemudian aksi nyata ini kan berbeda dengan aksi nyata yang sebelum-sebelumnya ya. Ini ada kegiatan di mana saya harus mempresentasikan materi modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penghibasan kepada guru-guru. Insya Allah saya membutuhkan 10 guru. Nah kedatangan saya ke sini mau minta izin ke Mr. Jenal untuk nanti saya minta bantuan teman-teman untuk kegiatan penghibasan, kemudian juga waktu dan tempat. Nah kira-kira dari Mr. Jenal baiknya bagaimana ya? Baik, yang pasti kegiatan Mislillah untuk guru penggerak atau calon guru penggerak kami support ya. Sekolah sangat support untuk pengembangan sekolah, Miss ya. Kita pastikan seperti itu karena kegiatan atau pelatihan calon guru penggerak atau program guru penggerak itu dampaknya juga baik dan bagus buat sekolah. Nah, pertanyaan saya 10 orang nanti akan kita list guru yang memungkinkan, kemudian waktu yang tepat sehingga kegiatan bisa lancar. Kira-kira waktunya kapan, Miss? Insya Allah sih hari Kamis ya, Hari Kamis ya. Jamnya? Kamis, jamnya jam 14.30. 14.30. Baik, Ya. nanti di list guru-guru yang tidak mengajar atau yang sedang free sehingga bisa mengikuti kegiatan Mislillah. Baik. Waktunya itu ya untuk harinya Kamis. Jumlah gurunya 10 ya Miss ya. Jumlah gurunya 10. Baik. Kira-kira pandangan Mislillah guru kelas berapa saja yang akan dilibatkan? Yang paling utama sih level saya partner, insya Allah dari level 3. Okay. Kemudian nanti ada level 5, level 3, 4, 5. Baik. Nanti rundownnya seperti apa Miss? Jadi kan nanti buat undangan untuk teman-teman ya, 10 gurunya sudah di list. Kemudian nanti ada acara pembukaan. Kemudian Bapak juga insya Allah harus hadir ya, sambutan. Kalau bisa sih kalau memang ada waktu boleh stay sekalian melihat aksi nyata saya dalam penghibasan materi ini. Setelah pembukaan kemudian ke acara inti, yaitu kegiatan intinya itu saya mempresentasikan materi tentang budaya positif, ya berbagi ilmu dengan teman-teman. Setelah itu penutupan, tanya jawab, kemudian foto bersama. Itu bentuk kegiatannya. Oke, bagus. Selamat mengikuti kegiatan aksi nyata 1.4. Semoga kegiatan ini juga bermanfaat buat teman-teman guru lainnya. Terima kasih Pak ya, jazakallahu khair. Terima kasih Mislillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyala nggak sih? Udah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan pada hari ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Zainal Arifin Eskom dan yang terhormat guru-guru beserta staf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat saya. Saya selaku MC pada siang hari ini yang bernama Putri Aisyah mengucapkan terima kasih karena telah berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti agenda presentasi yang akan disampaikan oleh Mislillah. Sebelum presentasinya dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Sebelum presentasi ini
sebelum dimulai, mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Mr. Zainal. Kepada Mr. Zainal, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kegiatan pengimbasan atau diseminasi siang hari ini, pada aksi nyata yang dilakukan oleh Mislillah yang disampaikan kepada 10 guru, semoga menjadi nilai manfaat dan bentuk dukungan sekolah untuk guru-guru yang mengikuti program guru penggerak. Saat ini calon guru penggerak di angkatan 7 dari SD Darul Quran ada 4 yang saat ini berkesempatan untuk mengimbas kepada teman-teman adalah Mislillah, ada juga Misari, ada Ustazah Is dan saya sendiri. Nah, semoga dengan ikut sertanya dalam program guru penggerak oleh guru-guru SD Darul Quran menjadi pengembangan kurikulum, pengembangan pendidikan dan pengembangan pembelajaran di sekolah yang kita cintai. Sekali lagi selamat mengikuti diseminasi aksi nyata 1.4 oleh Mislillah. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Mislillah saya persilakan. Terima kasih Ustazah Aisyah atas waktunya. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya dalam melakukan tugas calon guru penggerak, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru sekalian, rekan sejawat saya yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir di forum ini. Baik, kita mulai saja teman-teman ya. Perkenalkan, saya Siti Khalila, salah satu guru dari SD Darul Quran dan sekarang sedang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 7. Fasilitator saya bernama Ibu Heni Inawati MPD. Kemudian pengajar praktik saya adalah Ibu Lolita MPD. Hari ini insya Allah kita akan belajar bersama ya tentang aksi nyata budaya positif. Tadi alhamdulillah sudah dibuka, kemudian nanti ada kegiatan inti, ada tanya jawab dan belajar bersama. Oke, baik teman-teman, biar gak tegang, biar relax, kita coba ice breaking dulu ya. Oke, jadi kalau saya bilang ATM, tepuknya 1. Kalau uang, tepuknya 2. Kalau jalan-jalan, oke, kalau jalan-jalan berarti istirahat, tidak ada suara. Itu nggak boleh. Oke, baik. Kita mulai teman-teman ya. Tepuk ATM, uang, jalan-jalan. Bisa rame belum fokus? Oke. Uang ATM. Oke, kita lagi. Kalau ATM 1 tepukan, kalau uang 2 tepukan, kalau jalan-jalan ini. Kalau jalan-jalannya orang nggak tahu ya, tiba-tiba udah berangkat aja.
Oke, baik. Tepuk ATM, uang, jalan-jalan, ATM uang, jalan-jalan. Oke, baik. Satu lagi. Kalau tepuk satu bilangnya yes. Kalau tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Masya Allah. Kita sudah paham nih, Masya Allah, banyak ininya. Oke, kita mulai teman-teman ya. Tepuk satu. Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Baik, alhamdulillah. Jadi insya Allah siap ya, kita belajar bersama. Di sini mungkin saya berdiri di depan kalian sebagai coach atau sebagai mentor, tapi kita sama-sama saling mengingatkan. Ini adalah program belajar bersama. Oke, kita mulai aja teman-teman. Ya, alhamdulillah 3 bulan ini saya sudah mengikuti beberapa materi. Jadi satu modul itu ada 3 materi. Yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak, dan alhamdulillah yang puncaknya itu dari modul 1 adalah budaya positif, di mana saat ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada teman-teman tentang bagaimana kita menciptakan budaya positif, di mana goalsnya itu kita ingin anak murid kita, anak didik kita berkarakter pelajar atau profil Pancasila. Nah ini teman-teman, budaya positif dari rangkaian materi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu bagaimana kita sudah tidak lagi teacher center ya, tapi student center. Siswa merupakan fokus utama dalam pembelajaran. Jadi kita guru sebagai penuntun dan sebagai panutan dan menuntun siswa untuk mengembangkan kemampuannya. Kemudian setelah kami diberikan ilmu tentang dasar-dasar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian selanjutnya yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana kami selalu mengupgrade diri ya, kita memiliki nilai. Tidak hanya guru penggerak, tapi all teacher, semua guru juga harus memiliki nilai ini. Berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif. Lantas perannya seperti apa? Seperti kita berbagi praktik terhadap guru lain, kemudian mengcoaching guru lain, membuat kepemimpinan murid, dan juga kita aktif di komunitas praktis. Nah setelah itu kita masuki materi visi guru penggerak. Jadi di di materi ini kita diajarkan bagaimana membuat sebuah visi yang orientasinya kepada murid, di mana menjadikan siswa sebagai profil pelajar Pancasila. Nah di sini kami menggunakan bagja ya, dan juga pendekatan inquiry apresiatif. Puncaknya adalah di budaya positif. Ini ada tahapan-tahapannya. Nah sekarang yang hari ini akan kita bahas adalah tahapan-tahapan bagaimana kita menciptakan budaya positif. Ini teman-teman bisa baca ya. Nanti kita akan belajar tentang apa itu disiplin, bagaimana disiplin positif, kemudian apa saja motivasi perilaku manusia, kemudian tentang kebutuhan dasar manusia, di mana nanti kita akan mengetahui bersama tentang segitiga restitusi. Jadi sebelum kita ke segitiga restitusi, kita akan membahas terlebih dahulu tahapan-tahapan untuk mencapai budaya positif. Goalsnya apa? Pastinya kita menginginkan perubahan pendidikan Indonesia. Jadi objek utama pendidikan Indonesia kan bukan hanya kurikulum, tapi juga
kualitas gurunya juga harus selalu di-upgrade atau bagaimana kita menangani anak dengan mengetahui karakter dan juga kemampuan masing-masing daripada peserta didik kita. Oke, ini insya Allah sudah familiar ya tentang profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya? Mr. Amir boleh dipimpin tentang profil pelajar Pancasila. Siapa yang masih ingat menyanyikannya? Oke, masih ingat? Belajar Pancasila. Oke, kita mulai teman-teman ya, biar lebih semangat, biar lebih mendekati lagi. Apa namanya? Menjiwai profil pelajar Pancasila. Baik, kita mulai ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Insya Allah kita menjiwai, bahkan anak-anak kita pun bisa menjadi karakter seperti profil pelajar Pancasila. Oke, ini masuk ke pembahasan tadi ya, tahapan-tahapan dari budaya positif. Yang pertama tadi adalah tentang disiplin. Kira-kira kalau dengar kata disiplin ini yang di benak Bapak Ibu guru, Miss dan Mister itu apa? Kenapa? Peraturan. Ada lagi? Selain peraturan, kira-kira yang di benak Miss dan Misternya kalau dengan kata disiplin itu apa? Tepat waktu. Ada lagi yang masih tanggapan? Peraturan. Ya, jadi 3 kalimat ini biasanya tanpa kita sadari pasti di benak teman-teman ketika mendengar kata disiplin. Oh, disiplin itu teratur, tertib, mematuhi tata tertib, kemudian patuh terhadap peraturan. Nah, tapi tak jarang kata disiplin itu sering dihubungkan dengan, contohnya mau mendisiplinkan anak nih. Kira-kira pemahamannya apa? Kalau mau mendisiplinkan anak lebih ke arah mana teman-teman? Identik dengan apa biasanya? Mendisiplinkan anak, pengarahan, oke. Tapi kadang diarahkan dengan hal-hal yang negatif. Misalnya apa? Mau memberi hukuman, mendisiplinkan. Cara nggak sadar atau mungkin sebagian besar ketika mendengar kata disiplin atau mendisiplinkan selalu dihubungkan dengan memberi hukuman. Padahal baiknya tidak disiplin positif itu bukan berarti diberi hukuman. Nah teman-teman, jadi kita mengingatkan kembali, oh ternyata mendisiplinkan anak-anak bukan berarti kita memberikan hukuman. Ada disiplin positif. Oke, tidak disiplin bukan berarti memberikan hukuman. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Nah, disiplin positif poin pertama adalah seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, orang yang merdeka itu biasanya disiplin. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi balik lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak itu harus merdeka dalam belajar. Dalam artian apa? Kita bersama-sama berdiskusi, student center, tidak selalu ketika membuat peraturan ataupun bahkan dalam pembelajaran kita buat dikemas dengan apa yang anak-anak butuhkan. Nah itu dimana pembelajaran yang berorientasi pada student center. Nah yang kedua adalah sebagai pendidik nih teman-teman, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan
dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau jika anak-anak yang sudah terbiasa disiplin, biasanya motivasinya itu tumbuh dari dalam. Jadi ketika dia sudah tahu nih berdisiplin seperti apa, disiplin positif seperti apa, itu motivasinya bukan lagi dari ekstrinsik, bukan lagi dari luar, tapi dari dalam dirinya. Nah, kita sebagai pendidik, kita harus berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan? Ini ada contohnya, sebenarnya ada dari 3 ini ada lagi tentang pilar kehidupan ya. Yang pertama ini yang sedang digaungkan atau kita juga sudah mempelajarinya, yaitu nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama adalah beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kalau dari contohnya Ibu Primary Years Program, nah ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Dan juga ini contoh ketiganya dapat teman-teman dapat baca ya, petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup. Ada juga keterampilan kehidupan. Kemudian contoh-contoh yang lain dari nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak hanya 3 ini patokannya, tapi saya hanya mencontohkan dari 3 ini, profil pelajar Pancasila, Primary Years Program, dan petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup. Oke, ini contoh. Jadi ini yang kita terapkan kepada anak didik kita, nilai-nilai kebajikan. Nah, ini bisa jadi panduan untuk membuat nanti keyakinan kelas sehingga terciptanya budaya positif. Oke, nah ini melakukan disiplin positif nanti juga arahannya kita akan dituntut untuk membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian setelah kita membuat keyakinan kelas, kita juga adanya motivasi untuk melakukan. Jadi ini nanti membuat keyakinan kelas juga ada tahapannya, contoh-contoh diksinya, redaksinya, nanti akan kita bahas setelah ini. Oke, kemudian, nah 3 tadi kan sudah disiplin ya. Dalam membuat tahapan dalam menciptakan budaya positif. Yang pertama kali adalah kita membuat disiplin positif. Kemudian kita harus mengetahui nih 3 motivasi perilaku manusia. Ini menurut Dian Nicholson, teman-teman bisa baca ya. Ada 3 perilaku. Ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri yang mereka percaya. Ini yang ketiga-tiganya pasti ada dalam karakter atau dalam perilaku manusia. Pastinya ada. Tapi kita arahkan dari poin 1, 2, dan 3, mana yang lebih baik? Teman-teman sudah bisa menyimpulkan pastinya. Kira-kira mana yang lebih baik? 1, 2, atau 3? Ya? Yang ketiga. Nah, jadi jangan anak-anak didik kita mungkin pertama dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, akhirnya dia mengikuti peraturan atau supaya dapat imbalan, dapat penghargaan. Nah, ketiga adalah ketika mereka sudah habitnya sudah bagus, ketika budaya positif sudah timbul, ketika disiplin positifnya sudah ada, maka mereka sudah tidak memikirkan perilaku yang pertama, yang kedua, tapi mereka sudah, ini loh yang mereka inginkan, mereka percaya diri, dan mereka menghargai diri. Kalau mereka bisa jadi baik, kalau mereka bisa berdisiplin positif, kalau mereka bisa menjadi bagian dari budaya positif tanpa mereka takut akan tanpa mereka untuk
menghindari hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kemudian setelah tadi kita mengetahui motivasi perilaku manusia ya, yang dimana objeknya adalah anak didik kita juga harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Kita kira-kira punya kebutuhan dasar nggak teman-teman? Ya, pasti punya dong ya. Kita punya kebutuhan dasar. Kita butuh untuk bertahan hidup. Kita butuh cinta dan kasih sayang. Kita butuh free, kebebasan. Kita butuh fun, kesenangan, kekuasaan atau power. Orang dewasa aja pasti ini sangat dibutuhkan. 5 ini kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya berlaku pada untuk anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, tapi manusia. Kalau manusia kan mencakup semuanya ya, tingkatan dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, pasti ada kebutuhan dasar manusia. Apalagi anak-anak yang mungkin masih dalam pembentukan karakter. Mereka mungkin belum menyadari apa itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Tapi dasar ini sudah tumbuh dari anak-anak, apalagi kesenangan, kebebasan. Kita aja orang dewasa pasti senangnya senang-senang dong ya. Kita pasti senang yang bebas-bebas dong ya, nggak mau aturan. Nah apalagi anak-anak. Nah ini yang harus kita pahami, kita ketahui bahwa 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan bertahan hidup, cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Nah dari sini dan teman-teman jadi tahu nih, ketika nanti anak-anak melakukan kesalahan atau misalnya ada suatu masalah, jadi ada ini ada ilmunya. Mereka kenapa ya? Apa yang latar belakangnya kenapa ya mereka bisa melakukan kesalahan? Kita udah tahu nih, oh iya, memang itu salah satu perilaku manusia. Jangan-jangan mereka lagi memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Oke, nah pasti nih teman-teman, dalam memenuhi kebutuhan hidup ada hal-hal yang tidak disadari merugikan orang lain. Ketika dia merugikan orang lain, pastinya timbul masalah. Ketika timbul masalah, pastinya tidak disiplin. Contoh, ketika anak lari-larian, itu kan mereka kira-kira kebutuhan apa tuh? Ketika mereka lari-larian, bebas, senang. Kira-kira kalau berlebihan itu akan timbul masalah nggak? Timbul masalah dan jatuhnya mereka tidak disiplin. Nah itu ketika mereka ingin memenuhi kebutuhan hidup, ada hal-hal yang tidak disadari merugikan orang lain. Apakah itu berlarinya berlebihan sehingga menabrak temannya, pastinya merugikan orang lain ya, melukai. Kemudian jadi timbul masalah, berselisih dengan temannya dan jatuhnya tidak disiplin. Nah, tidak disiplin. Oke, biasanya pasti kan udah dapat hukuman. Gitu ya biasanya teman-teman ya. Ketika anak-anak yang mendapatkan bermasalah atau melakukan kesalahan, biasanya yaudah guys, dapat punishment, dapat hukuman. Nah, ternyata setelah saya mempelajari di modul ini ada cara lain, ada teknik lain di mana kita tidak sekedar memberikan hukuman, yaitu namanya restitusi. Nah, nanti teman-teman akan diperlihatkan apa itu restitusi. Jadi saya pun mungkin sebelum mendapatkan ilmu ini biasanya kamu nggak disiplin nih, berarti kasih punishment ya, atau rewardnya dikurangi ya, berarti kan jatuhnya seperti memberikan hukuman. Padahal ada cara lain yang lebih baik yang bisa timbul dari mereka melakukan kesalahannya sendiri. Ya, apa itu restitusi? Nah teman-teman, jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Nah, jadi memperbaiki kesalahan dengan catatan mereka tidak kecewa. Kita meminimalisir kekecewaan, tindakan kita itu yang apa ya, meminimalisir tindakan kita yang bisa membuat anak itu sakit hati, kecewa, atau kenangan buruk bagi mereka sehingga tidak bisa dilupakan. Itu kan pengaruhnya sangat luar biasa ya ketika kita salah menangani anak, ketika anak bermasalah kita caranya tidak tepat, itu akan menjadi luka di hati mereka. Ketika anak-anak terluka, itu luar biasa teman-teman. Itu tidak mudah. Kita aja orang dewasa kadang masih suka kalau kita bermasalah atau ternyata orang itu salah menanggapinya, kita kan masih sakit hati ya. Begitu pun dengan anak-anak, dan itu akan selalu terngiang-ngiang sampai dia dewasa, atau bisa jadi mereka akan trauma. Nah, kita kan menghindari hal-hal seperti itu. Maka itu ada caranya restitusi. Kita memperbaiki kesalahan, di mana kita mereka bisa kembali bermain dengan temannya, kemudian kembali dengan karakter yang kuat. Kemudian restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi restitusi ini bukan untuk menembus kesalahan ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dari kecil, ini kan keterampilan hidup ya teman-teman ya. Dari kecil mereka sudah diajarkan bagaimana belajar dari kesalahan. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan, langsung dihukum tanpa tahu apa salahnya atau bagaimana solusinya. Tapi dengan restitusi ini kita mengajak mereka untuk nanti berdiskusi bersama. Ayo kita silakan bersama-sama. Solusinya apa ya? Karena terkadang kalau sesuatu yang dari mereka kan lebih kuat ya, mereka lebih menjalani karena udah, oh ya ini aku yang salah, oh solusinya ternyata seperti ini. Jadi mereka lebih mudah untuk menjalani atau untuk belajar dari kesalahan. Jadi memulihkan diri dari berbuat salah supaya tidak melakukan hal yang salah lagi. Ini restitusi. Jadi ketika anak tidak disiplin atau punya masalah, bukan lantas kita langsung kasih hukuman, tapi kita ajak diskusi. Kita diagnosis dulu, analisis dulu, ada apa gitu kan, dengan ketentuan tadi ya teman-teman, apakah dia sedang memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Oh berarti perilaku manusia dia masih di tahapan 1-2 mungkin, belum sampai tahapan 3. Kemudian jadi ada latar belakangnya. Biasanya anak-anak yang mungkin agak trouble itu ada latar belakang yang menurut mereka seperti itu. Jadi kalau anak-anak itu kan bukan tiba-tiba dia buat masalah aja, pasti ada sesuatu, entah dari lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ataupun yang lainnya. Jadi itu yang harus kita cari, kita analisis ada apa ya dengan anak ini. Nah itu bisa kita ajak diskusi atau kita undang dengan berbicara terhadap anak tersebut. Ya di sini ya, ini enggak bagian, jadi bukan menembus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi tidak ada paksaan ya teman-teman. Menuntut melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan, fokus pada karakter, menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tahapan-tahapan ini ketika kita melakukan restitusi, ini yang harus kita jadi pegangan. Oh nih kita mau lagi ada anak bermasalah mau diselesaikan. Nah kita bisa nih lihat dari sini, kita kembalikan bahwa kita bukan ingin mereka menembus kesalahan, tapi juga belajar dari kesalahan, bukan paksaan ya, atau apalagi ancaman. Nanti mis hukum ya, kalau begini hukuman seperti ini. Jadi itu menurut teman-teman solusi yang tepat nggak ketika anak melakukan kesalahan langsung diberi hukuman tanpa kita menanyakan terlebih dahulu? Kira-kira hal yang tepat nggak? Pastinya tidak ya nak ya, teman-teman. Karena apa? Kita harus punya pegangan ketika kita ingin melakukan restitusi atau ingin memecahkan sebuah masalah. Berarti kita lihat nih, kita harus tanamkan bahwasanya kita ingin
anak-anak itu belajar dari kesalahan, sama-sama mencari solusinya. Nah, hukuman PS restitusi. Nah, dari ini teman-teman ya. Jadi tadi kan alhamdulillah sudah ya, sudah tahapan-tahapan. Kalau sampai saat ini bagaimana teman-teman? Baik hukuman atau restitusi? Restitusi ya. Jadi hukumannya udah mulai mudah. Berarti ada cara lain nih selain langsung memberikan hukuman. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman. Ini kalau kita biasanya hukuman, ini restitusi. Nah, biasanya kan kalau kita langsung beri hukuman, anak-anak kan biasanya menyembunyikan kesalahan ya. Karena udah aku melakukan kesalahan pasti nanti dihukum. Jadi mereka tidak terbiasa jujur. Harus tidak. Jadi ketika kita salah menangani anak atau penanganan yang kurang tepat, biasanya mereka nggak jujur. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, ya udah disembunyikan. Sedangkan restitusi, nah kita mengajak anak untuk memecahkan masalah. Nah ketika kita sudah tepat kan anak jadi mudah untuk berbicara. Di sini juga kita membiasakan anak-anak mengutarakan, tidak takut mengutarakan pendapatnya, tidak takut untuk berkata jujur, dan tidak takut untuk mengakui kesalahannya. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Jadi jangan sampai mereka ya udah impas ya saya salah, kemudian hukumannya misalnya membersihkan toilet atau dihapus rewardnya dengan berlebihan. Nah itu kan kurang ada yang lebih tepat ya, misalnya lebih memahami atau anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali. Jadi kita mengajarkan kalau anak itu sudah bisa belajar pegang kendali. Oke, kita tanamkan ke mereka, kita pahamkan mereka ketika mereka melakukan salah. Oh ya, saya salah. Berarti solusinya apa? Kemudian konsekuensinya bagaimana? Tapi bukan kita ajak bicara terlebih dahulu. Kemudian dampaknya nih teman-teman, dampak pada murid mereka merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Nah ini yang saya sampaikan tadi, ketika kita langsung memberikan hukuman tanpa berdiskusi, tanpa kita ajak bicara, tanpa mereka tahu apa kesalahan dan solusinya, nah mereka biasanya ini mereka itu akan merasa rendah diri, merasa bersalah dan mengasingkan diri. Nah, mereka akan merasa ya udah saya nggak percaya diri gitu, atau saya tidak baik dari teman-teman yang lain. Padahal tidak seperti itu. Kita akan kembalikan, kita buat mereka tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah ini yang paling penting ya teman-teman, ini bagian dari pembentukan karakter juga. Ketika kita sudah melukai hati anak-anak kita, itu dampaknya sangat luar biasa. Yang tadinya mungkin ceria jadi pendiam, yang tadinya percaya diri jadi takut. Nah, maka itu kita ketika mereka melakukan kesalahan, kita ajak diskusi, kita bicara. Poinnya bukan berarti kita membiarkan ya, tidak. Ada tahapan-tahapan, tapi lebih ke tadi perilaku manusia yang paling tepat tadi, yang mereka lebih tahu bisa mengontrol dirinya, tahu kesalahannya. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Jadi kalau anak-anak yang punya masalah, kalau kita kasih hukuman kan biasanya mereka, wah aku nggak disukai nih, nggak diharapkan sama miss, aku mengecewakan, aku bersalah ya udah deh gitu. Tapi kalau ketika si anak-anak ini bermasalah, kita undang mereka untuk mengadakan restitusi, kita ajak bicara, mereka kan jadi yang merasa saya dihargai gitu. Ternyata tidak lantas ketika mereka salah langsung diberi hukuman, tapi ditanya dulu permasalahannya seperti apa, diajak bicara kenapa dia melakukan seperti itu. Nah mereka kan merasa sangat dihargai dan diharapkan, yang merasa diharapkan dan tidak terluka. Nah kalau hukuman biasanya kan langsung dari guru ya. Kalau hukuman ya udah, kalau kamu melakukan kesalahan, hukumannya misalnya bersihkan kelas sendiri, itu kan biasanya dari kita. Tapi kalau restitusi ini dibuat oleh murid atau anak, jadi kita sama-sama membuat. Kemudian
Nah, kalau hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan. Oke, ini loh hukuman, ternyata dampaknya seperti ini ya kalau kita hukuman ke anak ini. Kemudian kalau restitusi itu menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi murid atau anak. Jadi inilah teman-teman dampak kalau kita langsung memberikan hukuman tanpa melakukan restitusi. Nah, di sini. Nah, bagaimana bias kita bisa menjalankan restitusi, tahapannya seperti apa? Nah, silakan. Jadi ada posisi kontrol guru dalam melakukan restitusi. Nah, kita sebagai posisi kontrolnya teman-teman. Oke. Apa saja? Nah, ini posisi kontrol ya dalam restitusi itu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum langsung memberikan hukuman pastinya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kamu tahu nggak? Misalnya contohnya kayak gini. Nanti Miss dimarahin sama kepala sekolah nih. Miss kecewa. Miss udah datang dari pagi atau Miss udah ke lantai 3. Berarti kan ngerasa anak itu kayak apa ya? Membuat orang merasa bersalah. Nah, jadi ini yang kita hindari. Mungkin tanpa kita sadar ya, karena kita suka lebih ke kayak seperti itu ke anak ngeluh misalnya, oh enggak sih, aku udah capek misalnya, udah lelah, kayak gitu. Jadi kan kesannya kamu udah misnya lelah, capek, buat masalah lagi. Wah, itu berarti kan kayak membuat orang merasa bersalah. Jadi anak, aduh, ya ini kita saling mengingatkan ya, gitu. Jadi ini posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian pemantau, misalnya, kamu nggak peraturan seperti apa? Misalnya mantau, kamu ingat nggak, baca nggak peraturannya? Nah, langsung ya. Kemudian sebagai teman ketika ada anak-anak bermasalah, ya udah deh nggak apa-apa untuk hal ini. Nah, itu solusi nggak teman-teman kalau kayak gitu? Kita ada kalanya boleh sebagai guru ini sebagai teman, tapi harus pada kondisi yang tepat. Jadi ketika posisi kontrol kita sebagai teman, kita harus bisa menempati posisi ini pada kondisi seperti apa gitu. Jangan hanya karena kita biar lebih dekat sama murid, kita lebih disukai, ketika mereka melakukan kesalahan, jatuhnya pembiaran, dibiarkan. Nah, itu juga kurang tepat. Nah, pasti. Nah, kalau posisi manajer, biasanya kalau manajer seperti apa sih teman-teman tugasnya? Mengatur, memanggil, ya kan? Kemudian mengajak bicara. Itu kan posisi manajer ya. Ketika ada misalnya ada manajer, ada karyawannya melakukan kesalahan, dia bukan hanya memantau atau membiarkan atau merasa manajer itu bersalah. Pernah nggak ada nggak karyawan yang berani membuat manajer merasa bersalah? Jarang ya. Atau manajer langsung menghukum. Kayaknya kalau udah tingkatan manajer, mainannya lebih berbicara. Nah, di sini pun kita sebagai guru, posisi kontrol yang tepat tuh di mana? Oke, kita cek dulu nih penghukum. Kemudian tadi ya yang saya jelaskan. Nah, ini juga tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, kalau manajer kan, apa yang kamu yakini? Bagaimana cara kamu perbaiki? Apa yang sebaiknya dilakukan? Ini kan diajak bicara ya, diajak diskusi, sama-sama memecahkan masalah. Jadi ketika ada trouble atau masalah, ketika posisi kita sebagai manajer, ini kita sama-sama berdiskusi, bukan hanya memberikan sanksi, bukan hanya mengasih tahu peraturan, tapi juga kita bisa memperbaikinya bersama. Jadi menurut teman-teman, kita bagusnya di mana? Posisi mengontrol yang mana? Manajer. Jadi bukan penghukum, pemantau, teman, membuat merasa bersalah, tapi manajer. Nah, kemudian kita
kita akan bahas bagaimana cara kita melakukan segitiga restitusi. Oke, ini ada segitiga restitusi di mana ada langkah-langkahnya ya, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah teman-teman, jadi di sini ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kemudian juga keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati ketika menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Ketika anak-anak berbuat kesalahan, jadi yang membuat kesalahan tuh bukan kamu aja loh. Kita orang dewasa, guru juga pernah loh melakukan kesalahan. Jadi buat mereka nyaman dulu, ya yakin dulu, stabilkan dulu nih identitasnya bahwa wah Bisma nggak pernah melakukan kesalahan. Tidak, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi itu yang kita pahamkan ke anak, kita stabilkan dulu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah memvalidasi dalam artian kamu tentu punya alasan dong mengapa melakukan ini, atau ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah ini nanti teman-teman bisa lihat nih di 5 kebutuhan dasar manusia. Ini biasanya akan kalau teman-teman sudah melakukan ini biasanya akan muncul atau sudah tahu ini, oh kenapa si anak ini melakukan kesalahan, ternyata dia lagi memenuhi kebutuhan dasar manusianya, entah itu kebebasan, entah itu kesenangan, atau misalnya contohnya ada anak mungkin datang ke sekolah telat waktu, itu kan trouble ya, masalah ya. Lantas bukan berarti kita langsung berikan hukuman, kita ajak bicara. Oh ternyata ketika melihat memvalidasi tindakannya, ternyata dia lagi memenuhi kebutuhan hidupnya, dia tahu bantu orang tuanya, membuat sesuatu. Nah itu kan kita nggak tahu kalau kita tidak berbicara atau kita tidak mengajak berbicara anak tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah keyakinan kelas atau sekolah yang sudah disepakati, dan kira-kira dari keyakinan ini kita mau jadi orang seperti apa ya? Nah ini dari segitiga restitusi. Nah teman-teman di sini ketika siswa melakukan kesalahan, kita cari nih. Jadi ini tahapan-tahapan yang tepat ya. Posisi kontrol guru yang paling baik adalah sebagai manajer. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu kita cek. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, biasanya ada latar belakangnya, mereka tuh lagi memenuhi kebutuhan dasar yang mana ya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, apa yang sudah dibuat. Nah biasanya nanti akan timbul solusi dari mereka sendiri. Nah balik keyakinan kelas, teman-teman ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan. Ada lagi? Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Oke, ini keyakinan kelas. Kalau biasanya kita sebut dulu itu atau masih kita buat adalah peraturan kelas. Kenapa sih ini harus keyakinan kelas bukan peraturan? Nah sekarang saya tanya, kenapa ada peraturan setiap pengendara motor itu harus pakai helm? Kenapa? Alasannya apa? Biar aman, keselamatan. Atau misalnya ada peraturan harus cuci tangan pakai sabun ketika dari luar atau ingin makan. Nah itu alasannya apa? Untuk apa? Apa misalnya? Kalau ada orang menjaga kebersihan, untuk menjaga kesehatan. Nah itu teman-teman, ada peraturan setiap pengendara motor harus memakai helm. Ada peraturan ketika mau makan dia harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah itu kan alasannya apa? Keselamatan, kesehatan. Keselamatan dan kesehatan itu yang jadi alasan untuk menjadikan keyakinan. Jadi keyakinan tadi ya, keyakinan. Apa itu pembentukan keyakinan kelas? Jadi bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Kemudian juga berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi lebih abstrak yang kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita menghindari kalimat-kalimat negatif. Kemudian juga nggak terlalu banyak. Misalnya kita buatnya 5 tapi dalam, tapi mencakup semuanya. Nah, itu juga bisa dan mudah dipahami semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia menjawab kembali. Jadi ketika ini bukan kita nih sebagai teacher misalnya langsung buat satu bla 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 dua bla bla, tidak, tapi dalam membuat keyakinan kelas kita ajak mereka untuk curah pendapat atau ajak mereka untuk memberikan pendapatnya. Miss, aku mau misalnya kelas kita bersih, jangan buang sampah sembarangan, misalnya seperti itu, atau jangan buang kegaduhan. Nah, itu kan misalnya anak kayak gitu ya. Tidak main fisik atau misalnya tertib ketika pembelajaran. Itu kan anak-anak kita ajak, tapi nanti kita arahkan kalimat-kalimatnya menjadi lebih abstrak atau lebih dalam bentuk positif. Misalnya jangan membuang membuang sampah pada tempatnya. Misalnya kita buat setiap warga kelas atau setiap kelas menginginkan kelas yang bersih. Kelas yang bersih berarti apa? Tidak ada sampah. Berarti kan dalam artian anak-anak tidak membuang sampah sembarangan. Atau misalnya jangan berlarian di kelas. Kita rubah berjalan saja di kelas. Atau setiap warga kelas menginginkan kelas yang tertib, kelas yang tenang. Berarti kalau kelas tertib tenang seperti apa ya teman-teman? Gak boleh berlarian, tidak membuat gaduh. Nah itu kan kita abstrak ya. Jadi anak-anak sudah diajarkan kalimat ini mencakup apa saja. Atau kata-kata jangan atau kata-kata negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Nah setelah sudah dibuat nih teman-teman curah pendapat dari anak-anak, kita kumpulkan, kita tinjau kembali mana yang tepat, mana yang diperbaiki kalimatnya. Setelah itu boleh dipasang atau ditempel di sudut kelas masing-masing yang gampang dibaca ya. Jadi ketika mereka mungkin melakukan kesalahan atau kita tahu keyakinan kelas apa nih yang saya langgar atau tidak lakukan. Nah kemudian prosedur pembentukan keyakinan ini teman-teman tadi ya, curah pendapat yang tadi saya jelaskan, kemudian mencatat masukan-masukan. Kan anak-anak senang ya kita kasih post-it satu-satu, coba buat atau mereka berbicara satu-satu itu boleh. Jadi kemudian susun setelah mencatat disusun nih 1 apa, 2 apa, dan tadi ya ganti kalimat-kalimat negatif dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya seperti ini. Nah, jangan berlari di koridor atau kelas, tapi kita ganti kalimat positifnya. Berjalanlah di koridor atau di kelas. Jangan buang sampah sembarangan, misalnya. Tapi teman-teman buang sampahnya di tempat sampah ya. Nah, kita bisa ganti ya. Jadi meminimalisir kalimat-kalimat negatif. Nah juga tadi ya tinjau kembali, dicek kembali apakah kalimatnya tepat atau ada yang perlu ditambahkan atau diperbaiki. Nah jadi keyakinan nilai yang dimasukkan dalam daftar yang disepakati. Jadi kegiatan ini merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan. Jadi memang nggak beda jauh ya ternyata peraturan keyakinan. Tapi kalau keyakinan itu yang saya sampaikan ya, kenapa keyakinan? Karena itu bisa memotivasi dia dari dalam dirinya sendiri. Jadi bukan motivasi ekstrinsik tapi intrinsik. Nah kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah kelas bersama-sama. Jadi seharusnya ulang, kemudian juga
apa namanya, nah yang meninjau bukan hanya kita teman-teman, tapi juga anak-anak murid kita ajak bersama-sama. Kira-kira teman-teman sudah selesai belum ya? Atau ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikurangi? Nah itu kita ajak bicara. Nah dalam hal pembuatan keyakinan kelas ini ada poin-poin positif teman-teman. Kita biasakan anak-anak untuk memberikan pendapat. Jadi biasakan mereka untuk berbicara, mengutarakan pendapatnya. Mereka merasa merasa dihargai, dipercaya untuk berbicara. Nah itu kan sulit ya, kalau dari kecil aja mereka tidak terbiasa bicara, nanti setelah dewasa mereka nggak ada kesempatan, mereka takut untuk nggak pede untuk mengutarakan pendapat atau mengkritisi sesuatu. Jadi dari sejak kecil kita biasakan mereka untuk berdiskusi, mengutarakan pendapatnya. Jadi melatih mereka untuk berbicara atau berani berbicara. Nah ini ya contoh-contoh keyakinan kelasnya. Jadi kalimat-kalimatnya itu diganti teman-teman ya. Ini kan sedikit ya, cuma 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini variabelnya sebenarnya mencakup banyak hal. Misalnya setiap anggota kelas perlu belajar tenang, perlu belajar. Jadi kalau ada teman-teman yang mengganggu, kamu sudah sudah menyalahi keyakinan kelas. Kenapa? Karena kamu mengganggu hak teman kamu ingin belajar. Nah teman-teman kan jadi kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Nah, perlu senang. Jadi setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Membuat kelas itu aman, yaitu tenang, tidak berlarian, tidak membuat keributan, tidak jahil ketika pembelajaran misalnya, tidak mengganggu. Nah itu kan masuk ke dalam variabel-variabel ini. Jadi ini lebih abstrak atau lebih universal dibandingkan dengan peraturan mungkin tadi ya 1, 2, 3 sampai 10. Tapi kalau 5 ini tapi sudah bisa mencakup semuanya. Nah ini juga ya salah satu contoh yang juga selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jadi 5 ini kalau kita tanamkan ke anak, itu bisa mencakup semuanya, semua peraturan. Nah, ini menurut dosen, kenapa disebutnya keyakinan, bukan peraturan? Jadi keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Yakin, kita aja kalau yakin itu timbulnya dari luar atau dari dalam? Dari dalam pastinya ya. Begitu pun anak-anak, ketika anak yakin, timbul motivasi dari dalam dirinya, bukan lagi dari luar. Kalau peraturan ya udah sekedar hanya mengikuti peraturan, sekedar hanya menjalankan peraturan, tidak melanggar peraturan. Tapi ketika dia yakin, dia mengetahui keyakinan kelasnya, itu sudah jadi memudahkan kita sebagai guru untuk menjaga membentuk karakter atau menjaga ketertiban kelas. Ketika mereka sudah tumbuh keyakinan kelasnya dari dalam dirinya, bukan hanya sekedar mereka ya udah mengikuti peraturan, misalnya tidak melanggar, tapi hanya sekedar berulang kembali. Tapi kalau dari dalam itu biasanya lebih lama, lebih bertahan. Oke, baik. Nah itu teman-teman langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Baik, dari sini sebelum saya nanti akan memperlihatkan sebuah contoh ya bagaimana menjalankan restitusi. Ada pertanyaan? Amir, Haris, Miss Haris, Miss Amir, maaf. Miss Puji. Oke. Atau ada permasalahan anak, misalnya contoh permasalahan anak kita diskusikan bagaimana cara menanganinya, boleh? Silakan. Kita mungkin sedih atau di tim taktik nih apa ada yang mau diskusikan menangani anak, boleh disampaikan. Kita akan coba kita bahas ya bagaimana cara menanganinya. Selila
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar ini aja ya. Kalau di tim kalau tahfiz ya, pembelajaran tahfiz halakoh khususnya itu anak-anak kayak lebih patuh dengan guru kelas homeroom gitu ya. Jadi ketika kita memberi peraturan apapun itu kayak mereka abai gitu loh. Terus terutama untuk tertib itu sangat berat sekali istilah. Jadi pengalaman saya di kelas 6 yang kemarin itu ya kan, setiap datang kan saya sudah membuat peraturan ya, kalau yang tertib nanti seperti ini, kalau yang tidak seperti ini gitu ya. Ternyata di luar pengawasan, nah ya kalau dibilang pengawasan saya ada di situ juga gitu ya. Karena mereka memang bercandanya itu sudah nggak bisa diini lagi gitu. Tanpa sepengetahuan saya itu di belakang tuh ada anak yang bercandanya berlebih sampai bermainnya tuh ke arah leher, mencekik temennya. Saya pikir itu anak tuh lagi bercanda gitu loh Miss. Ternyata temennya yang lain di sebelahnya tuh melihat dia sampai pucat, sampai menangis itu, ternyata dicekik, benar-benar dicekik gitu loh Miss. Terus saya benar-benar kehabisan akal ya, karena sudah memberi peraturan dari yang paling gampang sampai saya harus teriak, sampai saya keras, kasar ibaratnya ya, itu tidak numpang sama mereka gitu loh Miss. Saya harus seperti apa gitu. Masya Allah. Pasti Ustazah Ila, Masya Allah ya. Ya itulah anak-anak kan tidak bisa diprediksi ya. Mereka melakukan suatu hal yang ya itu anak-anak. Nah, bagaimana tadi kita coba beralih ke para guru, kan harus berkolaborasi ya. Nah, jadi tadi Ustazah Ira bilang kalau mau guru tampilnya kurang mendengarkan, tapi lebih mendengarkan homeroomnya. Nah, ini boleh dikerjasama nih, berkolaborasi antara guru tampil dan guru kelasnya. Nah, misalnya tadi Ustazah Ira ada permasalahan, itu boleh disampaikan disampaikan ke guru kelasnya bahwa Anda ini melakukan kesalahan seperti ini. Nanti bersama-sama nih kita cari solusinya, kita terapkan restitusinya, kita tanyakan dulu anak ini melakukan hal seperti itu, dasarnya apa, latar belakangnya seperti apa. Nah, mengenai peraturan, nah ini juga bisa nih, misalnya tim kafir tadi, guru kafir berkolaborasi dengan guru kelas. Nah, guru kelasnya sebelum menyerahkan anak-anak ke guru kafir ini sudah diingatkan kembali, mereka sudah paham nih keyakinan kelasnya seperti apa, harus bersikap seperti apa di di halakonya atau di takdirnya. Nah, itu memang kalau dunianya anak-anak kan bukan sekali dua kali diingatkan ya, terus menerus, karena mereka memang karakteristik mereka adalah selalu diingatkan. Jadi memang kita sebagai guru, sebagai orang dewasa, jangan lelah-lelah untuk selalu mengingatkan atau selalu memberikan solusi kalau ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, itu saja. Jadi ketika itu bisa dikomunikasikan, jadi kolaborasi dengan homeroomnya. Nah, boleh anak itu diajak berbicara kenapa sampai melakukan hal seperti itu. Tapi ketemu nih solusinya, atau bukan solusinya dulu, ketemu alasannya mengapa si anak ini sampai seperti bermainnya berlebihan terhadap anaknya. Kita bisa cari dia lagi sedang memenuhi kebutuhan dasar apa ya? Karena kan lagi hak anak kan kadang mereka kayak tahu senangnya saja, mereka bebas senang tanpa tahu apakah itu melukai. Nah tadi ya, ketika mereka lagi memenuhi kebutuhan dasarnya, cara nggak sadar mereka merugikan orang lain, terus membuat masalah sehingga tidak disiplin. Nah itu kita butuh nih, kita cari nih, kita analisa, kita diagnosis dulu, kita ajak bicara apa yang membuat si anak ini sehingga bermainnya berlebihan. Nah kita bisa cek, nah kita ajak bicara, kemudian dari situ kita tahu nih solusinya harus seperti apa. Jadi memang ya di dalam sekolah itu yang namanya kolaborasi itu sangat penting sekali, sangat penting sekali. Maka dari itu ketika ada permasalahan anak tidak bisa ditangani, nah bersama-sama mungkin bisa share dengan guru yang lain, tadi dengan homeroomnya. Nah kami pun misalnya para homeroom ketika ingin menyerahkan atau menginstruksikan anak-anak ke halakonya, ke takdirnya, udah dibekali dulu, diingatkan kembali keyakinan kelasnya. Jadi nanti ustadz atau ustadzah jangan langsung masukkan, Miss kasih A, melakukan ini ketika di
ruang tampil atau ketika di pembelajaran tampil sampaikan, oh berarti ini harus kita selesaikan biar tidak terulang kembali. Jadi tidak dibiarkan, tapi juga kita cari solusinya bersama-sama. Nah itu ya peserta daerah semoga bisa membantu nanti. Ini berlaku untuk siapapun. Jadi yang namanya kolaborasi itu pasti dibutuhkan dalam hal pembelajaran, dalam hal pembentukan karakter itu pasti. Bukan berarti si anak ini hanya homeroomnya yang bisa, belum tentu. Mungkin nanti dia lebih bisa juga ketika kan nggak ketemu itu kan bukan hanya homeroom ya anak-anak ini, bisa dengan guru bidangnya, dengan guru taktiknya. Kita berkolaborasi dalam membentuk karakter ini bukan hanya homeroom, tapi semua warga sekolah, semua guru yang ada di sekolah ini. Ya ini. Ada lagi pertanyaan sebelum sebelum kita tutup dan nanti ada reflektif. Saya mencontohkan satu permasalahan ya teman-teman. Insya Allah nggak lama. Nah ini salah satu contoh ya, contoh penerapan langkah-langkah membuat segitiga restitusi. Nah ini suaranya nggak keluar ya, bentar. Ini nggak. Misalnya kalau dibantu, tapi tidak nyala ini soalnya. Jadi sebentar. Ini kabelnya. Ya sebentar. Kembali dulu. Tadi sudah ada. Nah, ini salah satu contoh langkah-langkah untuk melakukan restitusi ketika ada sebuah permasalahan ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya nyata ya, kisah nyata. Jadi kemarin tuh anak murid saya 2 orang itu berenang tanpa izin. Jadi tanpa izin homeroomnya, dengan inisiatif mereka sendiri. Mereka nggak pakai baju renang. Jadi pulang sekolah mereka belum dijemput, tiba-tiba udah nyebut aja, saya dapat laporan. Nah ternyata ketika saya tanya ya, tanya mereka, ya namanya anak pasti kan, wah ada risnya, takut gitu. Itu hal yang normal, wajar gitu. Tapi bagaimana kita mengajak mereka atau mengangkat mereka, nggak perlu takut, kita sama-sama. Ternyata ketika akhirnya mereka selesai berenang ya, mereka ganti baju. Saya cari baju buat yang basah gitu kan. Itu kan salah satu. Kita tolong dulu nih, biar anak ini merasa nyaman dan aman dulu, nggak merasa takut. Nah dari situ setelah mereka sudah selesai memakai pakaian ya, setelah berenang, baru saya tanya kenapa melakukan seperti itu. Kan pasti anak ternyata pasti ada teman-teman. Ketika saya tanya, ya alasannya ya mereka ya tadi memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Senang miss berenang, happy, bebas. Nah itu kan kebutuhan dasar manusia ya. Mereka happy, senang, tanpa tahu kalau mereka tuh merugikan orang lain. Mungkin khawatir nanti mereka terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya kan nggak ada pengawasan guru ya, pastinya ketika mereka berenang nggak ada pengawasan guru kan pasti kan akan timbul masalah nantinya, akan timbul masalah. Nah itu kita bicara, akhirnya mereka kita ajak diskusi apa keyakinan kelas apa yang mereka
nih, ternyata mereka tidak meminta izin terhadap teachernya. Padahal kalau berenang itu kan pasti ada waktunya ya, di eskul berenang itu dengan coachnya, dengan pendampingnya. Sedangkan ini mereka tidak ada pendampingnya. Mereka kita arahkan bahwa apa yang mereka lakukan, mereka belajar dari kesalahan. Dan bentuk solusinya juga kita kita ajak mereka untuk memberikan mencari solusinya. Bahwa lain kali ketika mereka mau berenang, yaitu di waktu yang tepat, misalnya di waktu eskul ataupun misalnya mereka di waktu-waktu ketika akan adanya kegiatan berenang. Jadi kita fasilitasi keinginan mereka, kita fasilitasi juga ya. Jadi ada solusinya. Dan ketika mereka mau berenang, otomatis mereka harus izin terlebih dahulu. Ini oke, boleh lihat ya. Ini akan saya panggil mereka. Jadi saya dapat laporan bahwa 2 anak sedang melakukan berenang. Ini juga saya kaget kok mereka bisa seinisiatif itu ya. Mereka berenang tanpa izin, tanpa membawa baju berenang. Ya, jadi ini akhirnya kemudian saya ajak mereka, setelah mereka juga rapi, saya panggil mereka. Nah, ini salah satu langkah teman-teman restitusi. Insya Allah teman-teman sudah ya. Sebenarnya secara nggak langsung teman-teman juga sudah menerapkan ini ya di kasusnya masing-masing atau di masalah masing-masing. Cuma kita mengingatkan kembali yang tepat itu seperti ini ketika menghadapi atau menyelesaikan masalah terhadap anak didik kita. Nah, ini tahapan-tahapan langkah-langkahnya tadi ya menstabilkan identitas. Jadi tadi menstabilkan identitas bahwa tidak hanya anak-anak yang melakukan kesalahan, kita pun orang dewasa pernah melakukan kesalahan. Kemudian juga kemudian menanyakan memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya apakah perbuatan itu benar atau tidak. Nah, mereka pasti berpikir dia tidak benar atau kami tidak izinkan. Mereka akan sadar, kita menyadarkan mereka atas kesalahannya. Jadi bukan lantas kita menyalahkan mereka, tapi beda ya redaksinya, bukan menyalahkan tapi menyadarkan atas kesalahan mereka. Nah, itu bedanya hukuman sama restitusi. Itu dari redaksinya berbeda, bukan berarti menyalahkan tapi menyadarkan atas kesalahan mereka. Mereka sadar mereka melakukan kesalahan, kemudian kita cari solusi bersama-sama dengan apa yang sudah kita sepakati keyakinan kelas, bahwa segala sesuatunya itu harus izin terlebih dahulu. Misalnya kalau mau berenang harus ada coachnya atau ada pendampingnya, karena itu kan mereka masih dalam pengawasan kita ya di sekolah. Jadi solusinya bersama-sama kita cari. Nah, dengan itu kan mereka lebih nggak akan, insya Allah tidak akan terulang kembali, karena solusinya kita buat bersama. Mereka tahu belajar dari kesalahan dan juga mereka menyadari kesalahannya. Ini teman-teman. Jadi ini salah satu contoh restitusi. Oke, baik. Demikianlah teman-teman pemaparan materi tentang menciptakan budaya positif ya. Semoga kita berbagi ilmu, saya dan teman-teman rekan sekalian bisa mempraktekkan, mengimplementasikan apa yang sudah kita dapat untuk perbaikan sekolah, untuk perbaikan atau untuk membentuk karakter anak didik kita yang lebih baik lagi, karena goalsnya itu ya kita menginginkan anak-anak karakternya kuat, kemudian bisa mencerminkan program pelajaran Pancasila. Nah, berarti kan ada penanganan, ada pembelajaran yang harus kita upgrade nih dari seorang guru. Kita harus seperti apa? Nah, insya Allah, alhamdulillah materi tadi bisa mewakili atau bisa menjadi ilmu buat teman-teman ketika teman-teman nanti menghadapi anak-anak di kelas masing-masing. Itu sekian dari saya. Apakah sebelum tutup ada pertanyaan? Insya Allah tadi untuk tadi sedih ya, tadi sudah puas dengan jawabannya. Insya Allah baik. Ya teman-teman, kita tutup dulu ya, kita tutup dulu after ini, baru kita nanti foto bersama ya. Ya demikian.
demikian pemaparan materi dari saya. Saya sampaikan kembali ya, semoga kita bisa mengimplementasikan apa yang saya dapat, teman-teman dapat terhadap anak didik kita. Tujuannya satu, niatnya satu, untuk anak-anak didik yang lebih baik, memiliki karakter yang lebih kuat. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya karena mengikuti agenda presentasi ini sampai selesai. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata dan perilaku saya yang kurang berkenan di hati. Sebelum menutup pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi